Aliansi Masyarakat Pesawaran atau AMP kembali mendatangi kantor Komisi Pemilihan Umum Pesawaran. Kedatangan mereka kali ini untuk memberikan dukungan moral sekaligus menyampaikan kritik terhadap proses pemungutan suara ulang. Ketua AMP, Safruddin Tanjung, menyoroti minimnya sosialisasi yang dilakukan KPU. Ia menyebut banyak masyarakat belum mengetahui jadwal PSU yang akan datang. AMP juga menyinggung dugaan pelanggaran oleh pasangan calon dan aparatur sipil negara, termasuk penggunaan fasilitas negara oleh salah satu calon yang dinilai tidak sesuai aturan. Laporan dugaan pelanggaran yang telah disampaikan ke Bawaslu menurut AMP belum ditindaklanjuti dengan alasan kekosongan hukum. Hal ini pun ikut dikonsultasikan ke KPU. Datangi KPU tidak lain tidak bukan adalah untuk memberi dukungan ya secara moral agar KPU ini menjalankan tugasnya di PSU ini dengan sebaik-baiknya. Nah, artinya ada beberapa hal yang kita sampaikan, yaitu masalah satu, minimnya sosialisasi di masyarakat, ya kan? Artinya kapan PSU ini dilaksanakan, karena kami masih menemukan beberapa, ya bahkan bukan berapa, banyak orang yang masih belum tahu PSU kapan dilaksanakan, ya kan? Terus calonnya siapa-siapa. Nah, ini yang kita sampaikan kepada KPU. Nah, kemudian juga berkaitan dengan yang kemarin, hal-hal yang kami laporkan ke Bawaslu. Artinya Bawaslu di situ menyebutkan ada kekosongan hukum. Nah, ini kita konsultasikan juga di sini. Artinya di masa sosialisasi ini, ya kan, 02 artinya Tun Anda selaku ketua tim penggerak PKK masih melekat, ya kan, masih melekat pada diri dia. Sedangkan nomor urut penetapan calon sudah ditetapkan. Nah, harusnya kan ini tidak bisa lagi ketika seorang paslon sudah ditetapkan atau sudah nomor urut, harusnya yaitu fasilitas daerah harusnya tidak melekat lagi pada dirinya. Ini juga kita sampaikan. Kemudian banyak lagi, ya kan, kemarin juga kita tidak bisa melaporkan, ya kan, camat-camat yang mengumpulkan lurah ya dengan janji bahwa yang menang lurahannya nanti desanya akan diumrohkan. Paling umroh juga ya itu tadi, pakai umroh gratis yang memang sudah diprogramkan Pemda, ya kan. Ada yang katanya nanti dapat motor. Ya, motornya pasti nanti itu dari dana desa, suruh beli pakai dana desa sendiri, ya kan. Nah, juga bapak-bapak ini RT yang dikumpulkan, nggak apa-apa Pak, kalau diundang kumpul. Kasih duit main 150 ambil, nggak apa-apa. Sekarang belum bisa dilaporkan memang ya. Artinya dengan janji-janji yang luar biasa lah ya. Yang 2 bulan yang tertunggak akan dibayar gaji mereka. Ya padahal kan sudah dianggarkan itu kan. Siapapun bupatinya ya tetap itu akan dibayar. Makanya saya menghimbau di sini aparatur desa, artinya netralitas tetap kita jaga, ASN juga, ya kan. Artinya ini sudah kebablasan lah ya. Selalu berani para ASN untuk mendukung salah satu calon. Juga kita sampaikan bahwa ada beberapa kepala dinas mengumpulkan anak-anak honor, ya kan, supaya nanti milih harus harus divideokan, gitu kan. Nah, ini kita sampaikan juga, dan sebenarnya itu ada larangannya, ya kan. Kemudian korcam-korcam di pendidikan juga kan, guru-guru harus nanti ketika nyoblos harus divideokan. Nah, ini menjadi sesuatu yang ini, padahal itu nggak boleh, ya. Kita minta kepada KPU untuk orang-orang yang istilahnya kebilik suara itu supaya tidak membawa HP, supaya itu menjadi juga alasan supaya orang-orang honor dan PNS ini tidak tertekan. Menanggapi hal tersebut, Ketua KPU Pesawaran Ferry Iksan menyatakan pihaknya telah berupaya maksimal dalam menyosialisasikan tahapan PSU. Sementara soal pelanggaran, ia menyerahkannya ke Bawaslu sebagai pihak berwenang. Kemudian terhadap pelanggaran yang dimaksud itu sebetulnya Bawaslu bisa melakukan pencegahan lebih dini terkait dengan potensi adanya ketidaknetralan aparatur sipil negara tentunya, gitu kan, terkait dengan keterlibatan mereka dalam pilkada ini. Memang betul ASN itu tidak boleh berpolitik, kemudian ASN itu juga tidak boleh mengkampanyekan, kemudian tidak boleh menggunakan fasilitas negara, dan itu memang semuanya ada sanksi pidananya. Tapi sanksi pidananya itu tidak terikat ketika dia belum masuk tahapan kampanye. Tapi setidaknya gitu kan, Bawaslu bisa melakukan early warning lah terkait dengan potensi-potensi pelanggaran yang ada di Kabupaten Pesawaran ini. Setidaknya terkait dengan kekosongan hukum itu menurut saya juga tidak ada kekosongan hukum ya. Itu kekosongan hukum yang dimaksud itu ketika dia masuk dalam klasifikasi dia pidana pilihan. Ya kalau itu, tapi tidak juga
kekosongan hukum yang menurut saya. Laporan itu kan seharusnya tetap diterima oleh Bawaslu, ditindaklanjuti, kemudian outputnya bisa melalui surat himbauan, karena ini masih masuk tahapan sosialisasi, belum masuk masa kampanye. Tapi kalau dia masuk kampanye itu nanti pandangan saya, pengalaman saya itu dilihat dulu unsurnya terpenuhi atau tidak gitu kan. Dan ketika dia masuk di tahapan kampanye, dia masuknya di Gakumdu, kemudian ada sanksi pidananya gitu.